Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya Lina Salwa Najibah, NPM 18120188. Dan ini Perkenalkan, nama saya Rafisa Oktiama Lestari, NPM 181279. Saya Rika Puspitaningrum, NPM 18120192. Perkenalkan, saya Lestari Nur Fitriani, NPM 18120217. Saya Nisrina Arumilianti, NPM 18120226. Saya Nisa Umfida, NPM 18120202. Saya Muhammad Nur Latif, NPM 18120203. dalam mata kuliah Kajian Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Suyitno, YP, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar kurikulum 2013. Yang pertama yakni mencari kurikulum di era pandemi atau konsep implementasi kurikulum di masa pandemi beserta materi yang diterapkan khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Di masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menerbitkan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum ini diterbitkan guna menyesuaikan kegiatan belajar mengajar terhadap masa pandemi yang tak kunjung usai. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua, menggunakan kurikulum darurat, atau yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum mandiri. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Bukan kurikulum baru, melainkan hasil saringan dari kurikulum 2013. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Modul dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak sekolah dasar ini juga telah disiapkan untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar di rumah yang melibatkan guru, siswa, dan juga orang tua. Dalam implementasinya, siswa tidak akan terbebani dalam menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas, maupun kelulusan dan pelaksanaan kurikulum ini berlaku hingga tahun ajaran berikutnya. Kompetensi inti dalam kurikulum ini berlaku tetap, namun dalam pelaksanaannya melibatkan orang tua untuk pengawasan, guna menumbuhkan dan mengembangkan karakter peserta didik. Kompetensi dasar dalam pelaksanaan kurikulum darurat ini disesuaikan dengan pembelajaran di masa pandemi. Contoh, dalam pelaksanaannya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4, kompetensi dasar dikurangi sebanyak 30%. Di masa pandemi ini, terdapat pembatasan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Maka peserta didik diharapkan melakukan kegiatan belajar di rumah. Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan secara daring atau dalam jaringan, menggunakan media sosial yang dapat mendukung kegiatan belajar jarak jauh seperti WhatsApp, Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Namun dalam proses pelaksanaannya bisa berbanding terbalik dengan ekspektasi kita dalam kegiatan belajar mengajar di rumah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi siswa ketika belajar di rumah. Peran orang tua diperlukan dalam pengawasannya. Pemerolehan materi oleh siswa juga tidak semua paham, atau bisa jadi tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya bukan siswanya.
Selanjutnya, materi yang pantas untuk disampaikan pada kurikulum di era pandemi ini adalah cara menulis petunjuk dan cara melakukan sesuatu sesuai petunjuk. Mengapa kita memilih materi ini? Karena saat pandemi ini kita sama-sama harus menjaga diri kita masing-masing dengan cara mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Maka dari itu, peserta didik di salah satu contoh materi ini, mereka bisa menulis atau memberikan contoh untuk melakukan sesuatu untuk menjaga diri pada saat pandemi ini. Peserta didik bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menulis dan memberikan cara untuk melakukan sesuatu sesuai petunjuk dari protokol kesehatan. Misalnya, petunjuk cara menggunakan masker, petunjuk bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan bersih dengan menggunakan hand sanitizer, petunjuk harus seperti apa sikap kita ketika sedang di kerumunan. Kita ambil salah satu contoh, yakni cara kita mencuci tangan yang baik dengan hand sanitizer. Sebagai berikut yang akan diajarkan. Yang pertama, dalam mempraktikkan petunjuk penggunaan suatu alat, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah memahami petunjuk tersebut. Melalui petunjuk penggunaan suatu alat, kita dapat mengetahui suatu yang dilakukan diri kita sendiri maupun orang lain itu benar atau salah. Selanjutnya, setelah kita memahami dan mempraktikkan petunjuk penggunaan suatu alat, langkah selanjutnya adalah menjelaskan secara lisan kepada orang lain dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, yakni bahasa yang baik dan benar itu meliputi hal-hal berikut. Menggunakan bahasa Indonesia dan menghindari penggunaan bahasa daerah, mengurangi penggunaan bahasa asing, menggunakan kalimat yang padat dan tidak berbelit-belit, menggunakan pilihan kata yang mudah difahami. Yang terakhir, yakni dalam membuat penjelasan tentang cara menggunakan sesuatu, hendaknya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi untuk mempermudah pembaca. Yang kedua, bandingkan kurikulum tersebut dengan Permendikbud tahun 2018. Dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dinyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya pada era digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar dalam kerangka dan struktural kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Status Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini adalah mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Hal yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID yang merubah gaya hidup serta kebiasaan kita. Tentunya juga mengubah peraturan juga dalam hal pendidikan. Perubahan ini dilaksanakan untuk penyesuaian kita dalam menghadapi masa pandemi ini. Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk mengurangi adanya penyebaran COVID-19. Penyederhanaan kurikulum juga berguna dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh agar siswa tidak merasa terbebani. Kesimpulannya adalah proses pembelajaran saat pandemi dan sebelum pandemi memang sangatlah berbeda. Apalagi menyangkut kurikulum, pasti semua melenceng dari tatanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebagai guru maupun dosen merubah semua konsep pembelajaran dari strategi, metode, model, dan pendekatan pembelajaran karena semua dialihkan secara online. Pada saat pembelajaran online memang peserta didik sangatlah tidak nyaman dan sangat terbebani karena ia harus siap sedia menyediakan alat komunikasi dan kuota internet yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang serba online. Orang tua pun sama merasa terbebani karena pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing secara online, tetapi pembayaran masih sama tanpa adanya potongan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.